Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, welcome back with me, Miss Maya, dalam pelajaran IPS tema 8. Yeay, kita sudah ada di tema 8. Tinggal 2 tema lagi menuju kelas 5. Oke, nah sekarang yuk kita belajar. Langsung belajar, kita berdoa dulu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, ya Allah, kami ridho Allah sebagai Tuhan kami, Islam sebagai agama kami, dan Rasulullah Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Oke, sekarang kita mulai pelajarannya. Nah, sebelum teman-teman mulai, apa kata dia nih? Kata si Dayu. Hai teman-teman, nama aku Dayu. Aku dan keluargaku berasal dari Bali. Saat di Bali, aku tinggal di daerah Tabanan. Bagaimana kondisi tempat tinggalku? Ayo kita cari tahu. Nah, sebelum kita kenalan dengan daerah Tabanan yang ada di Bali, yuk kita saksikan dulu video berikut ini tentang pembelajaran hari ini. Ayo, say 1, 2, 3. 1, 2, 3. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 8, subtema 1, muatan pelajaran, ilmu pengetahuan sosial. Menjelaskan jenis pekerjaan penduduk berdasarkan tempat tinggal. Setiap tempat tinggal memiliki lingkungan dan sumber daya yang berbeda-beda. Hal itu dapat memengaruhi jenis pekerjaan yang dilakukan oleh penduduk yang tinggal di lingkungan tersebut. Akibatnya, terdapat berbagai macam pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan lingkungan tempat tinggalnya. Pertama, jenis pekerjaan di perkotaan. Perkotaan memiliki jumlah penduduk yang padat, sehingga banyak memunculkan jenis pekerjaan. Hal ini mengakibatkan banyak dibangunnya kawasan perkantoran. Jenis pekerjaan yang terdapat di kawasan perkantoran antara lain pegawai kantor dan petugas keamanan. Yang kedua, jenis pekerjaan di pedesaan. Pedesaan umumnya memiliki sumber daya alam yang masih melimpah dan memiliki lingkungan yang asri. Banyak penduduk desa yang bekerja dan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Misalnya, penduduk pedesaan yang tinggal di dataran tinggi umumnya bekerja sebagai petani, peternak, pengrajin, dan pedagang. Ayo perhatikan tabel tentang jenis pekerjaan berikut. Lingkungan pegunungan. Contoh jenis pekerjaannya seperti pekerja perkebunan, petani sayuran, peternak, dan pengusaha hotel. Lingkungan dataran tinggi. Jenis pekerjaannya pekerja perkebunan, petani sayuran, peternak, dan pedagang. Lingkungan dataran rendah. Jenis pekerjaannya seperti petani palawija, peternak, pedagang, pegawai kantor, dan buruh. Berikutnya, lingkungan pantai. Contoh jenis pekerjaannya nelayan, petani garam dan tambak, pedagang, serta pengrajin. Menjelaskan jenis pekerjaan terkait kegiatan ekonomi sesuai tempat tinggal. Kegiatan ekonomi terdiri atas kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi.
Produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Selanjutnya, konsumsi adalah kegiatan memakai barang-barang hasil produksi. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Ayo perhatikan contoh jenis kegiatan ekonomi pada tabel berikut. Kegiatan produksi, jenis pekerjaannya, misalnya petani, peternak, pengrajin, pemandu wisata, dan nelayan. Selanjutnya, jenis kegiatan distribusi. Contoh pekerjaannya, sopir, pedagang, kuli angkut, agen, dan petugas pengiriman paket. Nah, teman-teman, tadi ya itu pembelajaran tadi adalah inti dari subtema 1 yang ada di Taman 8 ini. Maaf ya, suara Miss Naya masih agak serak gini dan agak hilang-hilang timbul karena kondisi fisiknya sedang kurang sehat. Nah, kita berdoa semoga kita semua sehat-sehat selalu. Nah, teman-teman, di lingkungan kita di buah hati itu kita dulu kalau sekolah ingat gak sih kita punya kebiasaan untuk sholat duha. Nah, teman-teman, jangan lupa untuk sholat duha 4 rakaat. Kemudian absennya sekarang kita absennya via online dan selalu absen ya teman-teman. Dan jaga kesehatan di saat cuaca seperti ini. Oke, yuk kita masuk pembelajarannya. Nah, tadi kan ditanya tentang Tabanan yang ada di daerah mana nih kira-kira dengan pakaian seperti ini. Di daerah Bali ya. Siapa yang pernah ke Bali? Yang udah pernah ke Bali pasti keren banget ya. Sudah pernah merasakan indahnya nuansa pantai, kemudian tarian-tariannya, adat-adatnya. Pokoknya keren banget deh budayanya ya. Yang belum, teman-teman bisa lihat dari YouTube ya, dan dari TV mungkin ya, dari majalah, dari informasi lain yang teman-teman dapat tentang Bali. Nggak mesti harus ke Bali. Bali sangat terkenal hingga di luar negeri sebagai ikon pariwisata Indonesia. Bali memiliki pariwisata seperti wisata alam, serta wisata seni dan budaya. Provinsi Bali terbagi atas 8 kabupaten dan 1 kota madya. Teman-teman harus ingat nih, di Bali ada 8 kabupaten dan 1 kota madya. Bedanya apa? Kalau kota ini dia ya, wali kota ya. Kalau kabupaten itu bupati yang mimpin. Nah, kalau kayak Bekasi itu wali kota Bekasi, seperti itu. Tabanan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Nah, berarti yang mimpin itu bupati. Walaupun sama ya. Nah, wilayah Kabupaten Tabanan didominasi oleh pegunungan dan pantai. Selain itu, Tabanan terkenal sebagai penghasil beras dan sayuran. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian. Ini apa sih bermata pencaharian? Ini pekerjaannya. Jadi kalau ada kata-kata bermata pencaharian, it's mean pekerjaan. Oke. Nah, apa aja pekerjaannya? Mata pencariannya petani. Nah, ya tadi tempatnya gimana? Pegunungan dan pantai. Namun penduduk yang tinggal di pantai bermata pencaharian sebagai nelayan. Oke ya, nelayan yang ada di pantai, sedangkan daerah pegunungan sebagai petani gitu ya. Keadaan alam suatu tempat memengaruhi mata pencarian penduduknya. Teman-teman pasti sudah paham ini ya. Yuk kita lihat lagi. Let's read. Nah, jadi teman-teman, kalau di kelas 4 tuh Miss Maya biasanya kalau ngajar teman-teman tuh disuruh baca. Kenapa? Karena baca itu gak hanya
biasa itu kita harus punya skill cara membaca. Coba teman-teman dengerin deh kalau ada berita di televisi atau MC gitu ya, membacakan suatu nominasi atau suatu acara, itu keren banget ya kalau misalnya mereka bacanya dengan intonasi yang tepat. Yuk kita belajar membaca dengan intonasi yang tepat. Ayo membaca. Lingkungan memengaruhi mata pencaharian penduduk di suatu daerah. Mata pencaharian penduduk di suatu daerah berbeda dengan daerah lainnya. Mata pencaharian penduduk di daerah pesisir pantai berbeda dengan penduduk di daerah dataran rendah maupun di dataran tinggi. Simak penjelasan berikut. 1. Penduduk di daerah pantai bermata pencaharian sebagai nelayan, petani tambak, pedagang, petani garam, dan perajin. Penduduk di daerah dataran rendah bermata pencaharian sebagai buruh, petani, pedagang, dan peternak. Penduduk di dataran tinggi bermata pencaharian sebagai petani, peternak, pedagang, dan pekerja perkebunan, misalnya teh, kopi, dan cengkeh. Selain itu, penduduk yang tinggal di desa juga memiliki mata pencaharian yang berbeda dengan penduduk di kota. Penduduk di desa lebih banyak bermata pencaharian sebagai petani, peternak, perajin, pedagang, buruh tani, dan perkebunan. Sedangkan penduduk di kota bermata pencaharian sebagai pekerja jasa atau banker, konsultan, pengacara, sopir, karyawan, pedagang, dan buruh pabrik. Nah, seperti itu cara bacanya. Kalau koma berhenti sebentar, titik berhenti adalah. Nah, inilah ya Tabanan, peta Tabanan. Nah, ini kan lihat ya. Nah, ada pantai-pantainya. Tuh, ini ada gunung-gunungnya. Dan inilah kondisi alamnya. Nah, teman-teman, ini kalau tanda seperti ini di peta, dibacanya apa ini? Ini utara, timur, selatan, barat. Ada lagunya ya? Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut, gitu. Nah, Kabupaten Tabanan. Tabanan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Kabupaten ini terletak di bagian selatan Pulau Bali. Daerah Tabanan didominasi oleh pegunungan dan pantai. Seperti itu ya. Yuk kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Kabupaten Tabanan. Tabanan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Kabupaten ini terletak di bagian selatan Pulau Bali. Daerah Tabanan didominasi oleh pegunungan dan pantai. Yuk baca lagi. Sepertiga wilayah Kabupaten Tabanan digunakan sebagai lahan persawahan sehingga kabupaten ini dikenal sebagai daerah agraris. Potensi unggulan Kabupaten Tabanan adalah bidang pertanian. Sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah petani. Sedangkan kata agraris itu artinya apa? Pertanian, daerah pertanian ya, agraris. Tadi mata pencaharian pekerjaan, jangan lupa ya. Yuk kita baca hal yang ketiga. 1, 2, 3. Hasil pertanian di Kabupaten Tabanan berupa padi dan sayuran. Sayuran dihasilkan di daerah bertopografi tinggi seperti Batu Riti. Hasil sayuran digunakan untuk memenuhi kebutuhan hotel, restoran, dan supermarket di Bali. Lihat ya, nama tempat, nama provinsi, nama daerah tuh pakai kapital seperti Batu Riti. Nah, setelah titik awalnya kita menggunakan kalimat ini diawali dengan kapital atau huruf besar. Yuk alinea keempat atau paragraf 4. 1, 2, 3. Selain pertanian, ternak unggulan Kabupaten Tabanan adalah ayam. Peternakan ayam buras, petelur, dan pedaging berada di desa Udu dan Bolangan, Kecamatan Penebel. Di Kabupaten Tabanan juga berkembang industri kerajinan seperti anyaman, bambu, keramik, gerabah, logam, dan perak. Industri ini berkembang di desa Pejaten, Kecamatan Kediri. Objek wisata di Kabupaten Tabanan juga berkembang pesat. Objek wisata tersebut antara lain Tanah Lot, Alas Kedaton, Bedugul, Ulun Danau Berantan, dan Kebun Raya Eka Karya. Perkembangan objek wisata ini mendukung perkembangannya usaha jasa seperti restoran, hotel, dan penginapan. Selain dimanfaatkan sebagai objek wisata, potensi kelautan Kabupaten Tabanan juga dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk menangkap ikan ya. Nah, ini dia pertanian di Kabupaten Tabanan. Nah, ini ternaknya dan ini wisata Kabupaten Tabanan.
Tadi sini dibilang ada bedugul ya. Ada kedaton, ulun. Bedugul ini tempat tinggalnya Pasebahan, kampungnya Pasebahan nih. Situ mayoritas muslim. Di daerah Bedugul itu mayoritasnya muslim, ada masjid di situ dekat danaunya ya. Oke, kita lihat ada pertanyaan di sini yang sudah dijawab. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini, jawabannya seperti ini. Contoh dulu ya. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan bacaan di atas. Apa saja kegiatan ekonomi di Kabupaten Tabanan? Nah, kalau tanya kegiatan ekonomi, maka di sini kita ingat ya, ekonomi itu kegiatannya terbagi menjadi 3. Ada produksi, kemudian ada distribusi, dan yang terakhir ada konsumsi. Nah, jadi jika ada pertanyaan apa saja kegiatan ekonomi di daerah Kabupaten Tabanan, kita membagikan atau mengklasifikasikan berdasarkan 3 ini: produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi jawabnya begini. A. Produksi. Tadi apa aja yang diproduksi, yang dihasilkan? Produksi itu memproduksi atau menghasilkan. Apa aja tadi disebut? Ada pertanian seperti padi dan sayuran, ya kan? Kalau pertanian pasti padi dan sayuran. Nggak mungkin sapi ya, sapi itu peternakan. Nah, peternakan kemarin sudah dikatakan adalah hewan yang menghasilkan dagingnya, kulitnya, bisa dimakan telurnya gitu ya. Peternakan apa aja? Ada ayam buras tadi dikatakan, petelur dan pedaging, dan perikanan. Yang ketiga ada industri kerajinan, ada anyaman bambu, keramik, gerabah, logam, dan perak. Ini dimana kita bisa lihat di sini. Nah, lihat nih. Peternakan, nih ada ayam buras, betul. Nah, ya kan. Nah, kita harus bisa membaca sekali mencari informasi penting. Nah, nih di bidang pertanian. Terus lihat nih ada sayur-sayuran, hasil sayuran, restoran, seperti itu. Jadi kita bisa mengetahui di sini. Oke. Dan juga di sini ada peternakan ayam. Nah, ini sapi, kerbau gitu ya. Dan ini ada pertaniannya. Industri itu di anyaman, bambu, keramik, gerabah, logam, dan perak. Nah, sekarang distribusi itu kemarin yang menyalurkan atau pedagang ya, menyalurkan dari produsen ke konsumen. Jadi kan ini produksi, dia memproduksi nih. Mereka memproduksi padi gitu ya. Petani tadi menghasilkan sayuran, ayam. Nah, sampai ke pasar itu ada distribusinya, ada yang mengantarkannya. Sampai ke pasar itu ada distribusinya yang mengantarkan. Nah, jadi distribusi itu adalah ya yang menyalurkan ya. Seperti apa tadi distribusinya? Untuk misalnya nih, kan ada hotel banyak tuh di Bali, ada restoran, ada supermarket. Nah, nanti distribusi itu mengantarkan padi, sayuran dari petani gitu kan, disalurkan, diantarkan sama distribusi tadi ke restoran tadi, ke supermarket. Kayak teman-teman kalau melihat sayur-sayuran supermarket itu diantarkan oleh si distribusi tadi, si distributor orangnya namanya, paham ya? Nah, kemudian distribusi hasil kerajinan untuk tempat-tempat wisata, misalnya tadi di tempat-tempat toko-toko souvenir gitu, ada orang yang menaruh, meletakkan gelang-gelang. Nah, itu dia ketika dia mengantarkan dari si pengrajin ke tempat toko-toko souvenir itu namanya distribusi, mengantarkan. Oke? Paham ya di sini ya? Nah, atau penjual tadi, misalnya kayak penjual ikan, penjual sayur. Nah, dia tidak menanam, dia hanya menjual. Nah, namanya itu dia sebagai kegiatan distribusi. Nah, di sini bisa ada penjual tempe. Dia nggak bikin tempe, dia hanya menjual tempe dari pabrik tempe ke konsumen, ke pembeli, seperti itu. Ya, paham ya? Nah, pertanyaan kedua, apa saja jenis pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi di Kabupaten Tabanan? Apa saja pekerjaan ya, pekerjaan mata pencaharian
yang terkait dengan kegiatan ekonomi tadi yang ada di Kabupaten Tabanan. Di produksi kita lihat ada pekerjaan apa aja. Petani cek, peternak, pengrajin, dan nelayan. Itu adalah pekerjaan di bidang atau di kegiatan produksi. Di distribusi tadi kan udah kita bilang yang mengantarkan, dia menyalurkan, menyampaikan. Kayak teman-teman nih pengen banget makan pai legong, kan nggak mungkin teman-teman pergi ke ibu-ibu yang jual, yang membuat pai legong. Teman-teman cukup cari di Shopee atau lihat dia atau toko makanan gitu, belinya gitu, seperti itu ya. Nah ini namanya pedagangnya, pedagang hewan ternak. Kalau kita mau Idul Adha nanti ada yang jual-jual. Nah itu namanya dia adalah si distribusinya, dia yang mengantarkan pedagangnya gitu. Terus pedagang hasil pertanian seperti padi, sayur tuh kalau di pasar banyak tuh pedagang hasil pertanian. Dia tidak menanam, dia hanya menjual, seperti itu ya. Nah kemudian yang ketiga ada pedagang kerajinan atau souvenir. Nah ada juga kadang-kadang dia produsennya, dia yang produksi, dia yang membuat. Kayak nih misalnya dia pengrajinnya tapi dia juga yang jual langsung, boleh juga, berarti dia termasuk produksi dan juga distribusi gitu ya. Cuma ketika dia menjual jatuhnya dia distribusi, ketika dia membuat dia produksi. Paham ya? Misalnya nih Miss Maya itu adalah pengrajin gelang Bali. Nah ketika Miss Maya membuat, Miss Maya itu di kegiatan produksi nih pengrajin, tapi abis itu Miss Maya jual lagi besoknya. Hari ini Miss Maya buat, hari Senin Miss Maya buat, hari Senin Miss Maya memproduksi gelang, hari Selasa Miss Maya jual. Nah ketika menjual, Miss Maya jatuhnya di distribusi. Paham ya? Atau Miss Maya nggak mau, Miss Maya cuma mau membuat saja, Miss Maya membuat gelang sampai banyak. Nah kemudian nanti diambil deh sama Bu Amel. Bu Amel yang jual. Nah namanya di sini Bu Amel pedagang kerajaan, Bu Amel distribusi, Miss Maya produksi. Paham ya? Jadi di sini Miss Maya, ini Bu Amel yang hijau ya, Miss Maya yang purple. Nah jadi sini Miss Maya yang buat gelang, dibawa deh sama Bu Amel ke pasar atau ke tokonya Bu Amel. Bu Amel jual tuh gelang. Nah jadi di sini Miss Maya distribusi, Bu Amel Miss Maya produksi atau produsen. Miss Maya, Bu Amel di sini distribusi. Oke, paham ya? Nah, konsumsi itu adalah pengusaha restoran. Kok bisa Miss? Nah, iya dia ke pengusaha restoran itu dia kan masak. Teman-teman buat sarapan teman-teman pagi-pagi kalau tinggal di hotel. Nah, ketika dia membeli, saya beli dong. Nih, tadi kan Miss Maya, ganti lagi. Misalnya Pak Yazid petani sayur. Nah terus Bu Risma sebagai pedagang sayurnya. Nah Bu Risma mengantarkan sayur dari Pak Yazid distribusi ke restorannya Pak Amar. Nah jadi ketika Pak Amar membeli sayur-sayur tadi, berarti Pak Amar sebagai konsumsi karena dia membeli gitu. Kemudian pengusaha hotel, pengusaha penginapan, dan juga siapa aja, turis-turis yang beli itu, yang beli pengrajin, turis. Siapa lagi sini? Pembeli. Seperti itu teman-teman. Sudah selesai? Sudah paham? Sampai di sini pembelajarannya. Jadi ingat ya, sebelum kita desk of for today, ingat kegiatan ekonomi tadi actually ada 3. 1 produksi ya, kemudian ada distribusi, kemudian ada konsumsi. Produksi siapa? Orang yang menghasilkan barang atau jasa gitu kan. Nah siapa distribusi? Distribusi itu orang yang menyalurkan atau mengantarkan, yang menyalurkan. Konsumsi siapa? Orang yang menggunakan, barang atau
jasa. Contohnya apa di sini produksi tadi? Contohnya apa ya tadi? Petani. Distribusinya petani apa? Saya petani sayur ya, petani sayur. Distribusinya siapa? Penjual sayur atau pedagang sayur atau pedagang sayur. Konsumsinya siapa? Pembeli sayur. Gitu ya. That's all for today. Thank you very much. Dibaca tabnya part 1, cari tentang Kabupaten Tabanan di tab 1. Baca lagi dan coba iseng-iseng jawab soalnya karena kita pekan depan akan belajar lagi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti artinya wassalamualaikum. Ingat ya, wassalamualaikum. Jadi kalau kalian ada orang nanya saya bilang assalamualaikum, teman-teman jangan jawab waalaikumsalam, tapi jawabnya waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bukan waalaikumsalam doang, tapi waalaikumsalam gitu. Waalaikumsalam. Nah, kalau jawab salam. Nah, sekarang kita baca salam dulu misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian jawabnya apa? Waalaikumsalam. Bukan waalaikumsalam, jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga keselamatan dan rahmat Allah serta keberkahannya berlimpah juga kepada kalian semua. Oke, bye-bye. Yuk sama-sama dapat tertulis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.